Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Peneliti Sekarjati Pamungkas dan anggota saya Wika Oktasari ingin memaparkan laporan penelitian Hibah Dipa Untidar dengan judul Pengembangan E-Modul Biosistematika Tumbuhan Berbasis Problem Solving. Di sini dengan latar belakang masalah belum adanya e-modul pada mata kuliah biosistematika tumbuhan, penggunaan ELITA menjadi wadah bagi dosen Universitas Tidar untuk melakukan blended learning, dan mata kuliah biosistematika tumbuhan menuntut mahasiswa untuk dapat memecahkan masalah. Adanya permasalahan atau suatu problematika yang diberikan akan mengajak mahasiswa lebih aktif dalam pembelajaran, menantang kemampuan berpikir mahasiswa untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, menemukan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Penelitian ini berdasarkan roadmap penelitian prodi pendidikan biologi yang difokuskan ke dalam lingkaran yaitu membuat perangkat pembelajaran dalam bentuk e-modul. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu bagaimana tahapan pengembangan e-modul perkuliahan biosistematika tumbuhan dengan model 4D, bagaimana efektivitas e-modul biosistematika tumbuhan yang dihasilkan dalam meningkatkan keterampilan problem solving pada mahasiswa prodi pendidikan biologi Universitas Tidar. Sedangkan tujuan penelitian itu mendeskripsikan tahapan pengembangan e-modul biosistematika tumbuhan dengan model 4D. Yang kedua adalah menganalisis efektivitas e-modul biosistematika tumbuhan yang dihasilkan dalam meningkatkan keterampilan problem solving pada mahasiswa prodi pendidikan biologi Universitas Tidar. Adapun capaian kinerja pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional ber-ISSN telah tersubmit pada jurnal IJOB, dan bahan ajar e-modul biosistematika tumbuhan dalam bentuk draft, dan adanya keterampilan problem solving pada mahasiswa, indikator capaiannya baik. Adapun metode penelitiannya menggunakan 4D model yang terdiri dari yang pertama adalah define, tahap pendefinisian, yang kedua adalah desain, tahap perancangan, yang ketiga adalah develop, tahap pengembangan, dan yang terakhir adalah tahapan disseminate, yaitu tahap penyebarluasan. Dapat dilihat di sini yaitu tahap metode desain penelitiannya. Penelitian ini menggunakan desain atau rancangan through experimental design dengan teknik penelitian post-test only control group design. Terlihat ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kelompok eksperimen akan ditreatment atau perlakuan dengan model pembelajaran, yang kemudian data yang diperoleh dari kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan dengan model group investigation untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian untuk kelompok kontrol, data yang diperoleh dari kelas kontrol tanpa diberikan perlakuan. Hasil dan pembahasan di sini dapat terlihat. Yang pertama adalah data dari problem solving. Diperoleh data 3,3% memilih angka 2, artinya di dalam e-modul biosistematika tumbuhan berbasis problem solving ini kedua indikator telah terpenuhi. Dan sedangkan 16,7% memilih angka 3, artinya di dalam e-modul biosistematika tumbuhan berbasis problem solving ini ketiga indikator telah terpenuhi. Kemudian 41,7% memilih angka 4, artinya di dalam e-modul biosistematika tumbuhan berbasis problem solving ini keempat indikator telah terpenuhi. Dan sebanyak 38,3% memilih angka 5, artinya di dalam e-modul biosistematika tumbuhan berbasis problem solving ini kelima indikator telah terpenuhi. Adapun kelima indikator tersebut terdiri atas yang pertama adalah menambah pengetahuan mahasiswa dalam memecahkan masalah. Yang kedua adalah mahasiswa dapat merumuskan masalah dari persoalan yang disajikan. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat merencanakan pemecahan masalah. Yang keempat adalah mahasiswa dapat mencari solusi dari persoalan yang disajikan. Yang kelima adalah mahasiswa dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang ditemukan.
Data ada yang kedua yaitu adalah data pengembangan e-modul biosistematika tumbuhan. Dari keempat indikator tersebut, dari hasil validasi terlihat dari indikator isi materi, penyajian, kebahasaan, dan kegrafisan terlihat dalam kategori sangat baik. Terlihat bahwa pengembangan e-modul biosistematika tumbuhan dilihat dari isi materi dari kedua validator tersebut diperoleh rata-rata sebesar 80,5%, sedangkan dilihat dari aspek penyajian, kedua validator tersebut memberikan nilai rata-rata sebesar 54%. Pada aspek kebahasaan, kedua validator tersebut memberikan nilai rata-rata sebesar 24%, dan pada aspek kegrafisan, kedua validator tersebut memberikan nilai rata-rata sebesar 34%. Yang terakhir, secara singkat saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu bentuk e-modul biosistematika tumbuhan berbasis problem solving. Di dalamnya terdapat identifikasi tumbuhan berupa daun, bunga, dan buah, serta ada tanaman dari Pteridophyta. Kemudian capaian kinerja lain yaitu publikasi jurnal penelitian, yaitu ada di hijau B. Kesimpulan dari penelitian ini tentang pengembangan e-modul biosistematika tumbuhan berbasis problem solving dapat disimpulkan yaitu pengembangan e-modul biosistematika tumbuhan berbasis problem solving yang dikembangkan melalui 4D model melalui tahapan define, design, develop, and disseminate. Diperoleh data validasi dari validasi ahli materi, ahli pengembangan media, dan produk e-modul biosistematika tumbuhan dilihat dari kedua validator baik dari validator ahli materi maupun ahli media menyatakan bahwa e-modul biosistematika tumbuhan yang dikembangkan dalam kategori sangat baik. Yang kedua adalah pengembangan e-modul biosistematika tumbuhan berbasis problem solving yang dikembangkan melalui 4D model melalui tahapan define, design, develop, dan disseminate. Diperoleh data keterampilan memecahkan masalah atau problem solving dengan objek penelitian 60 mahasiswa bahwa keterampilan problem solving berdasarkan e-modul yang dikembangkan dikategorikan baik dan dapat meningkatkan keterampilan problem solving mereka. Berikut sekian yang saya dapat sampaikan dan saya laporkan atas penelitian yang berjudul pengembangan e-modul biosistematika tumbuhan berbasis problem solving. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.